Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Dewi Rismenarti dari SDN 2 Cangkring akan menjelaskan tentang rencana aksi P3K yang telah saya susun untuk dilaksanakan selama masa kontrak P3K dengan judul Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintahan bagi P3K SDN 2 Cangkring OPD Kabupaten Cirebon. Berikut adalah daftar isi yang mencakup penjelasan terkait rencana aksi P3K, mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, sampai kepada rencana kerja P3K-nya. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Karwati dan Priyansyah pada tahun 2014, menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang berperan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal. Jabatan fungsional guru dalam P3K telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang secara lengkap undang-undang ini tentang aparatur sipil negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut. 1. Penguatan sistem merit. 2. Penetapan kebutuhan PNS dan P3K. 3. Kesejahteraan PNS dan P3K. 4. Penataan tenaga honorer. 5. Digitalisasi manajemen ASN yang di dalamnya termasuk transformasi komponen manajemen ASN. Berikut adalah pemetaan rencana aksi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun masa kontrak di SDN 2 Cangkring yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membangun hubungan dengan kerja melalui komunitas belajar canda keren. Cangkring 2 kreatif, edukatif, religius, dan nasionalis. 2. Mengatasi kebiasaan bullying antar sesama peserta didik dengan memberikan penguatan-penguatan positif agar perilaku bullying dapat diatasi. 3. Melakukan inovasi dalam KBM dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan tiap peserta didik. 4. Membuat dokumen perencanaan pembelajaran yang lebih mengarah ke student-centered learning agar dapat memunculkan minat dan peserta didik. 5. Membiasakan literasi atau membaca 10 menit sebelum KBM agar mendukung peserta didik dalam mengenali kosakata baru dan memperluas wawasan peserta didik. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan disusunnya rencana aksi yang akan dilaksanakan selama masa kontrak P3K dengan rinciannya sebagai berikut. Maksud yang pertama, mendukung kegiatan POM bercanda keren agar tetap memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi tiap guru. 2. Mengedukasi peserta didik akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku bullying. 3. Mengelola dokumen perencanaan pembelajaran agar lebih berorientasi pada peserta didik. 4. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan disesuaikan pada minat dan bakat peserta didik. 5. Membiasakan budaya membaca 10 menit sebelum KBM. Tujuan yang pertama, memfasilitasi guru-guru agar dapat menyampaikan perkembangan pembelajaran melalui Kombel Canda Keren. 2. Kegiatan Stop Bullying bertujuan untuk mengurangi perundungan di kalangan peserta didik. 3. Penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik akan mampu memenuhi kebutuhan minat dan bakatnya. 4. Pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan inovasi baru dalam KBM. 5. Membaca 10 menit sebelum KBM dapat mengenalkan peserta didik terhadap guru dan bacaan terkhusus kelas bawah, yaitu kelas 2. Pertama adalah jadwal orientasi P3K, dimulai sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan diawali pembukaan orientasi P3K, kemudian pada tanggal 11 sampai 14, 17 dan 18 Maret berupa pembekalan mengenai penyusunan laporan sekaligus penjelasan mengenai tugas dan jabatan P3K. Dilanjut pada tanggal 25 Maret merupakan tahap penyusunan laporan, rencana aksi sekaligus presentasi yang dilaksanakan secara sinkronus atau daring. Pada tanggal 8, 10, dan 14 April merupakan tahap akhir dalam penyusunan laporan rencana aksi dan presentasi hasil. Kemudian dilanjut dengan sharing pembelajaran berakhlak serta diakhiri dengan evaluasi dan penutupan secara sinkronus atau daring. Selanjutnya ialah jadwal kegiatan rencana aksi P3K yang akan saya lakukan di SDN 2 Cangkring, yaitu dengan merealisasikan 5 rencana aksi yang telah disusun dan disetujui yang meliputi 1. Komunitas belajar canda keren. 2. Pembiasaan pelaksanaan kegiatan stop bullying. 3. Menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang student centered learning. 4.
Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. 5. Pembiasaan budaya literasi selama 10 menit sebelum KBM. 5. Rencana aksi tersebut dilaksanakan selama masa kontrak P3K, yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Berikut adalah jadwal kegiatan orientasi P3K dalam bentuk tabel yang dilaksanakan sejak bulan Maret sampai April. Berikut adalah visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visinya mewujudkan Kabupaten Cirebon yang beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya yang merupakan penjabaran dari visi adalah sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yang menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama serta sesuai keyakinan para pemeluknya. Kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. 1. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 3. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Dinas daerah lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang, dan lain-lain. Adapun manajemen P3K meliputi 1. Pengadaan P3K dilakukan melalui beberapa tahapan. Perencanaan, pengumuman, formasi, melamar, formasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi ASN P3K. 2. Penilaian kinerja dilaksanakan di tingkat individu dan organisasi sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Serta penilaian kinerja juga berguna untuk pemberhentian sebagai asisten P3K apabila tidak mencapai target kinerja. 3. Disiplin ASN P3K. Wajib disiplin dalam pelaksanaan tugasnya agar dapat memperpanjang kontrak kerja serta akan ada sanksi jika melanggar kedisiplinan yang sudah ditentukan. 4. Hak. P3K berhak mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepala APBN atau APBD. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, diberikan penghargaan jika penilaian kinerjanya baik, serta mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. 5. ASN berakhlak. Makna berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut adalah visi, misi, dan tujuan di SDN 2 Cangkring. Pertama, visi terwujudnya pendidikan yang bermutu serta berdisiplin tinggi, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Misi yang pertama melaksanakan pembelajaran secara efektif. 2. Meningkatkan mutu pengajar menjadi guna yang profesional. 3. Menerapkan disiplin di sekolah untuk semua warga sekolah. 4. Meningkatkan kegiatan agama di sekolah. 5. Menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang nyaman, indah, dan menyenangkan. Tujuan yang pertama, siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Siswa sehat jasmani dan rohani. 3. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 4. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kehidupannya. 5. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan karakter bangsa. Ini adalah tampilan struktur organisasi SDN 2 Cangkring, mulai dari kepala sekolah sampai dengan penjaga sekolah. Dengan saya sendiri yang merupakan guru kelas 2 dalam struktur organisasi ini. Berikut adalah tupoksi masing-masing guru di SDN 2 Cangkring. Kewajiban guru yang pertama menciptakan suasana kelas yang bermakna dan kreatif. 2. Mempunyai kompetensi profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan bagi peserta didik dan sejawat. 4. Melakukan pengembangan kompetensi PP nomor 49 tahun 2018 manajemen P3K. 5. Aktif mengikuti anggota organisasi profesi guru. Tugas pokok guru yang pertama,
merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. 2. Membimbing dan melatih peserta didik. 3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan beban kerja guru. Rincian kegiatan guru kelas yang pertama menyusun kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. 4. Melaksanakan remedial dan pengayaan yang mengacu pada hasil belajar. 5. Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap kelas yang diampunya. 6. Membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. 7. Menjadi pengawas ujian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa tingkat sekolah dan nasional. Berikut adalah rencana hasil kerja P3K yang akan dilaksanakan selama masa kontrak, dimulai dari 1. Kegiatan komunitas belajar Canda Keren. Tujuannya memfasilitasi guru-guru dengan saling sharing dan memberikan inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan di kelasnya masing-masing. Indikator pencapaiannya, dalam kombel tersebut, guru-guru saling memberikan umpan balik untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Tingkat keefektifan kombel dan diharapkan minimal 80% guru dapat berinovasi di KBM-nya. 2. Kegiatan stop bullying. Tujuannya mengurangi perundungan di kalangan peserta didik. Indikator pencapaiannya, peserta didik bersama guru bersama-sama mencegah terjadinya perundungan sesama teman. Kegiatan yang dilakukan secara kontinu ini diharapkan dapat menekan sebanyak 85% kasus perundungan antar sesama siswa. 3. Kegiatan menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Tujuannya menyesuaikan minat dan bakat peserta didik dalam pembelajaran. Indikator pencapaiannya, seperangkat dokumen yang disusun ini diharapkan mampu menyesuaikan minat dan bakat peserta didik. Minimal 88% keseluruhan siswa kelas 2 dapat akomodasi. 4. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya agar memetakan siswa sesuai gaya belajarnya masing-masing. Indikator pencapaiannya, penyusunan pembelajaran berdiferensiasi ini akan mampu mengakomodasi tiap kebutuhan peserta didik dalam belajar dengan menerapkan diferensiasi proses, konten, produk, diharapkan 90% dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 5. Kegiatan budaya membaca 10 menit sebelum KBM. Tujuannya meningkatkan minat baca siswa terhadap bahan bacaan dan sebagai sarana mengenalkan huruf kepada siswa kelas 2. Indikator pencapaiannya, melalui budaya membaca 10 menit ini diharapkan 95% siswa kelas 2 sudah dapat mengenal huruf dan membaca kalimat dengan kalimat secara benar. Kesimpulan dari pemaparan laporan rencana aksi yang akan saya laksanakan adalah 1. Memberikan orientasi awal kepada ASN P3K guna mengenal tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan rekrutmen P3K. 2. Masa orientasi dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi para ASN P3K sesuai dengan tugas dan fungsi serta visi misi Kabupaten Cirebon dan OPD SDN 2 Cangkring. 3. Sebagai ASN P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon harus mampu melaksanakan tugas pelayanan publik secara profesional sesuai dengan beban kerjanya masing-masing. Saran yang pertama, setelah mengikuti kegiatan orientasi P3K, diharapkan dapat meningkatkan kinerja sebagai asisten P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. 3. Dapat mengaktualisasikan peran sebagai ASN P3K di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, penulisan, ucapan mohon dimaafkan. Semoga pemaparan singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.